Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah salat zuhur tadi kita telah menyampaikan yang intinya adalah bahwa salah satu fadilah, keutamaan dan keistimewaan ayat kursi, di mana kita disunnahkan untuk membacanya di malam hari ketika akan tidur, sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari, dapat penjagaan, pemeliharaan khusus daripada Allah Al-Hafiz. Salah satu nama Allah adalah Al-Hafiz, yang maha memelihara, menjaga. Yang kedua, orang yang membacanya dengan segenap pemahaman dan kekhusyukan tidak akan didekati dan tidak akan dihampiri oleh setan sampai pagi. Maka jadilah ayat kursi itu salah satu ucapan atau wirid yang dirutinkan setiap malam akan tidur. Demikian kira-kira inti yang telah kita sampaikan salat zuhur tadi. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan. Kita kutip sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dikatakan hadis sahih. Bunyinya adalah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, annahu kana lahu jarinun tamrin. Bahwa Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, ia mempunyai jarin, suatu bejana berisi korma. Namun yajiduhu yanqusu, selalu dia dapati berkurang. Setiap bejana korma diisi, kemudian berkurang. Faharsahu lailah, maka suatu malam dia mencoba untuk mengintai dan menjaga kenapa berkurang korma itu. Fa idza huwa bimithlil ghulam al-muhtalim, tiba-tiba muncul sesosok seperti binatang sebesar anak remaja yang baru baligh. Ubay mengatakan salam, fasallama alaih. Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepada sosok yang berbentuk binatang itu. Dijawabnya salam itu. Faradda alaihi salam, dijawab salam. Lalu Ubay berkata kepadanya, ajinni am insi, apakah ini jin atau manusia? Makhluk tadi menjawab, faqal bal jinni, saya adalah jin. Faqala, kata Ubay, kalau memang jin, arini yadaka, perlihatkan kepadamu tanganmu. Lalu makhluk yang berbentuk binatang tadi memperlihatkan tangannya. Faidha yadu kalbin wa sya'ru kalbin, rupanya tangannya mirip dengan tangan anjing, bulunya mirip dengan bulu anjing. Faqal, dia berkata, hakadha khalqul jin, apakah seperti ini? Apakah seperti ini ciptaan atau bentuk rupa daripada jin? Katanya menjawab, laqad alimatil jin innahu laysa fihim rajulun ashaddu minni. Golongan jin tahu itu. Bahkan ada yang lebih hebat, lebih bentuknya daripada aku, katanya. Lalu Ubay berkata, ma ja'aka bik,
apa yang menyebabkan engkau datang ke tempatku? Dijawabnya, umbi'na annaka tuhibbus sadaqah. Kami diberitahu bahwa engkau, wahai Ubay, salah seorang yang suka bersedekah. Nah, faji'na, kami datang, nusibu min ta'amika, kami datang, mudah-mudahan kami dapat bahagian daripada makanmu itu. Mendengar itu, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi ini berkata, ma yujiruna minkum, beritahu kepada kami apa yang bisa menjaga, memelihara kami daripada gangguan jin. Kata makhluk itu menjawab, taqra'u ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kalau engkau membacanya, idza qara'taha ghudwatan, apabila engkau baca di pagi hari ayat kursi itu, ujirta minna hatta tumshi, engkau pasti akan dipelihara, akan terjaga, dilindungi sampai sore. Wa idza qara'taha hina tumsi, dan apabila engkau baca ketika sore hari, mulai hari ini sore, ujirta minna hatta tasbih, engkau akan dijaga, dipelihara, dilindungi daripada kami sampai subuh. Qala Ubay bin Ka'ab mendengar itu, besoknya datang menemui Rasulullah. Faqadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah, katanya. Fa akhbartuhu bidzalik, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah apa yang aku alami semalam. Kata Rasulullah, sadaqal khabith, makhluk keji itu berkata benar. Hadis dinyatakan sebagai hadis sahih, diriwayatkan dari Imam Hakim, dapat dijumpai dalam kitab Al-Mustadrak. Ada beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, salah satu zikir pagi dan sore adalah ayat kursi. Setiap pagi, setiap sore bacalah ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi itu bila dibaca dengan sepenuh keyakinan dan kekhusyukan, dapat dengan kita baca dapat penjagaan, pelindungan, pemeliharaan daripada gangguan-gangguan jin dan setan. Itu pengakuan jin. Yang ketiga, sama dengan tadi siang, jin-jin itu ada kalanya dapat dilihat kalau dia menjelmakan diri menjadi makhluk lain oleh manusia biasa. Tapi kalau jin itu dalam sosok aslinya, dalam bentuk aslinya tidak ada yang melihat, namanya saja jin. Secara bahasa arti jin itu tidak nampak, tidak kelihatan, tersembunyi, jin. Ini kenapa jin namanya jin? Karena tidak nampak. Kalau sudah nampak tidak jin namanya, itu jin. Tetapi kalau jin itu menampakkan diri, menjelmakan diri menjadi sosok makhluk tertentu, kita bisa menampak. Itu pun kita tidak bisa menerka-nerka, menduga-duga bahwa dia jin. Sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab ini menyatakan, apakah engkau makhluk jin atau manusia? Sebab dia ragu, kalau manusia tidak begini bentuknya, mirip-mirip binatang. Ketika Ubay mengatakan kepadanya Assalamualaikum, dijawabnya, berarti dia mengerti bahasa. Sehingga Ubay bin Ka'ab menyatakan, ini jin kah atau manusia? Jin, katanya. Di situ pula dapat dipahami, jin-jin yang ada di sekitar kita berbahasa dengan bahasa kita, berdialog dengan bahasa kita, bergaul dengan kita, cuma kita tidak nampak. Ketika dia menjadi jin, kata Ubay bin Ka'ab, apakah makhluk jin seperti ini?
Jawabnya ada yang lebih daripada ini katanya. Kemudian pelajaran berikutnya yang tadi juga. Terkadang walaupun jin-jin itu ada yang jahat, ada yang bangkang, ada yang durhaka, ada yang menentang, yang disebut dengan setan, tapi terkadang ada juga jin itu mengatakan sesuatu yang jujur. Kalau siang tadi jin mengatakan kepada Abu Hurairah bahwa jika engkau tidak laporkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan kepadamu sesuatu. Apabila engkau baca, engkau mendapat penjagaan Allah dan setan-setan tidak bisa mendekat kepadamu sepanjang malam. Apa itu? Baca ayat kursi. Ketika itu kan Rasulullah bilangkan, sadaqaka. Ini makhluk jahat ini benar ini, meskipun dia pendusta. Nah, di sini katakan bahwa kata Rasulullah, sadaqal khabith, sadaqal khabith, kha ba ya sa, khabith, sadaqal khabith. Benar ini makhluk keji ini. Jin itu makhluk keji yang tidak muslimnya, yang tidak mukminnya. Dia makhluk keji, dia jahat. Sama dengan manusia. Makhluk manusia kalau tidak muslim, tidak beriman, dia jahat, dia keji. Kata beliau, sadaqal khabith. Benar ini makhluk keji ini. Apa yang benar? Dibenarkan Rasulullah. Jika seseorang membaca ayat kursi pagi hari, dia akan dipelihara, dijaga, dilindungi dari jin-jin jahat sampai sore. Apabila seseorang membaca ayat kursi itu di sore hari, dia akan dijaga, dipelihara, dilindungi daripada jin sampai pagi. Kata Rasulullah, ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan ini kepada Rasulullah, kata beliau, sadaqal khabith. Si keji ini benar ini. Betul apa yang dikatakannya. Berarti itu dapat pula kita pelajaran bahwa terkadang makhluk-makhluk jahat, termasuk orang-orang jahatnya, ada juga jujurnya. Cuma kita tidak dapat menilai. Kalau apa yang dikatakan ini tidak salah, tidak melanggar, tidak bertentangan dengan syariat, itu benar, ambillah. Karena tidak selalu makhluk jahat itu jahat, terkadang ada baiknya. Jin juga, tidak selalu jin itu jahat, terkadang ada baiknya. Yang terakhir yang kita ambil di sini, jin-jin itu mengetahui sahabat ini yang bernama Ubay bin Ka'ab, mengetahui dia rajin bersedekah. Lalu dia datang ke tempat Ubay mengambil kurma. Kan tadi katakan jarin. Jarin itu semangkok yang isinya tamar, mangkok isinya kemar, yang isinya kurma. Diambilnya. Setiap hari kurang juga. Lalu diintainya. Rupanya dia makan itu. Itu juga menunjukkan kepada kita, jin-jin tertentu juga memakan apa yang kita makan. Caranya, kalau kita makan baca bismillah supaya jin jangan ikut serta. Karena jin juga bisa memakan sesuatu apa yang kita makan. Di rumah-rumah tertentu kadang-kadang ada saja makanan-makanan yang kurang. Makanya pesan Rasulullah dalam kaji-kajian tempoh hari, tutuplah bejana makanan, wadah-wadah yang berisi makanan dengan menyebut nama Allah. Karena setan tidak akan bisa membuka wadah-wadah bejana-bejana yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ingat, dalam hadis yang lain bisa ditengok dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah beserta syarahannya, ketika seseorang makan lalu dia ingat membaca bismillah. Tadi tidak ingat baca bismillah. Setan yang ikut makan bersama dia memuntahkan apa yang dimakannya. Itu juga berarti setan ikut makan bersama orang. Apabila orang itu tidak baca bismillah, apa yang dimakannya bukan sesuatu yang makanan kita. Kata para ulama, ada zat tertentu yang terdapat di makanan kita yang ikut dia makan. Apakah huwab, apakah hawa, kita tidak tahu. Yang jelas dia makan bersama kita ketika kita tidak baca bismillah.
Dia tidur dengan kita ketika kita tidak menyebut nama Allah. Dan dia bisa mengambil makanan kita, bisa mengurangi makanan kita. Dia juga butuh makan, dia juga punya keruga. Dia sama dengan kita, makan dan minum, juga buang air. Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.